Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Penerapan Branch Testing sebagai Strategi Penyusunan Test Case dalam White Box Testing. Perkenalkan, nama saya Dafa Mahendra Haris, Saya Risma Biram. Saya Gianti Rizka Budiarti. dan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Risma Birang. Silakan. Oke, baik. Saya akan membawakan mengenai pengertian dari branch testing, juga tujuan dari branch testing. Branch testing adalah teknik dalam white box testing yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap cabang atau branch dalam struktur kontrol program seperti kondisi if, else, dan switch dieksekusi setidaknya sekali selama pengujian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesalahan logika yang mungkin terjadi pada jalur eksekusi tertentu yang tidak diuji dengan teknik lain seperti statement coverage. Kemudian ada tujuan. Di sini tujuan yang pertama yaitu memastikan semua jalur keputusan atau decision paths dalam kode telah diuji. Yang kedua, mendeteksi kesalahan logika yang mungkin tidak teridentifikasi oleh teknik pengujian lainnya. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak dengan pengujian yang lebih menyeluruh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Baik, selanjutnya ada teknik penerapan. Menurut penelitian oleh Rahmaria Yunisa dan Hansen Prihantoro Putro dalam Jurnal Annual Research Seminar atau ARS, langkah-langkah dalam menerapkan brand testing adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi struktur kontrol. Tentukan semua titik keputusan dalam kode seperti pernyataan if, else if, dan switch. Lalu ada desain kasus uji. Buat kasus uji yang memastikan setiap cabang dari setiap keputusan dieksekusi setidaknya sekali. Lalu ada eksekusi dan verifikasi. Jalankan kasus uji dan verifikasi bahwa semua cabang telah dilalui. Dan terakhir ada analisis hasil. Tinjau hasil pengujian untuk memastikan tidak ada cabang yang terlewat dan identifikasi potensi kesalahan logika. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada contoh sederhana dari branch testing. Pada slide ini, kita melihat contoh sederhana penerapan branch testing. Di sisi kiri terdapat kode program, sedangkan di kanan terdapat diagram alur yang menggambarkan logika percabangan dari kode tersebut. Program ini membaca dua input, yaitu panjang atau length dan lebar atau breadth. Kemudian, dilakukan serangkaian pengecekan kondisi. Yang pertama ada, jika panjang lebih dari 4, program mencetak invalid length. Yang kedua ada, jika lebar lebih dari 5, akan keluar pesan invalid breadth. Selanjutnya, program menghitung area, dan berdasarkan nilai area, dilakukan pengujian tambahan. Jika area lebih besar dari 12, hasilnya adalah false area. Jika area antara 1 hingga 12, maka true area. Dan jika kurang dari 1, area tidak terdefinisi. Kemudian slide selanjutnya. Di sini ada sebuah codingan fungsi Python sederhana untuk membandingkan dua nilai A dan B. Untuk melakukan branch testing, kita butuh minimal dua kasus uji. Di sini ada dua, dan yang pertama, kasus uji pertama A sama dengan 5, B sama dengan 3, yang akan menghasilkan output A lebih besar karena memenuhi kondisi if. Lalu yang kedua, A sama dengan 2, B sama dengan 4, yang akan menghasilkan B lebih besar atau sama dengan karena masuk ke blok else. Dengan dua kasus uji ini, kita sudah berhasil menguji semua percabangan dalam fungsi tersebut. Artinya, semua jalur logika sudah tervalidasi sesuai dengan prinsip branch coverage dalam pengujian perangkat lunak. Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Dalam brand testing juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya. Berdasarkan jurnal oleh Rahmaria Yunisa dan Hanson Prihantoro Putro, kelebihan dari brand testing meliputi: satu,
cakupan lebih luas, menguji semua jalur keputusan, bukan hanya pernyataan individual. 2. Deteksi kesalahan logika, mampu mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terlewat oleh teknik lain. Yang ketiga, peningkatan kualitas kode, membantu dalam pengoptimalan dan pembersihan kode dari jalur yang tidak digunakan. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya, menurut jurnal yang sama, kekurangan dari brain testing antara lain, satu, kompleksitas tinggi untuk program dengan banyak cabang, jumlah kasus uji yang diperlukan bisa sangat besar. Dua, waktu dan sumber daya, membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan teknik pengujian lainnya. Tiga, keterbatasan dalam pengujian kondisi. Tidak selalu menjamin bahwa semua kombinasi kondisi logika telah diuji secara menyeluruh. Sekian dari saya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.